Kadang, semesta itu punya cara paling ironis dalam mempermainkan waktu. Dulu, dia yang kamu perjuangkan mati-matian, justru memilih pergi tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Kamu ditinggalkan tanpa alasan yang masuk akal, dengan hati yang remuk dan pikiran yang terus bertanya, kurang apa aku? Tapi waktu berjalan, dan sesuatu berubah. Sekarang, ketika kamu sudah mulai tenang, ketika kamu sudah belajar berdamai dengan luka, tiba-tiba dia datang lagi membawa kalimat klasik, aku kangen kamu. Lucunya, orang-orang seperti ini hanya datang ketika mereka mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ketika mereka sadar, orang yang dulu mereka remehkan, sebenarnya adalah sosok yang paling tulus dalam hidup mereka. Dan di titik ini kamu dihadapkan pada pilihan, apakah kamu akan kembali pada luka yang sama, atau kamu akan tetap tenang, dengan cara yang elegan, dan biarkan semesta menonton bagaimana dia tersiksa oleh keputusanmu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu balas dendam, dan tidak perlu membuktikan apapun lewat kata-kata. Karena ketenanganmu sendiri sudah jadi bentuk pembalasan paling tajam yang bisa kamu berikan. Jadi, di video ini, gue bakal ngebahas 10 hal yang harus kamu lakukan ketika dia ingin kembali setelah sekian lama pergi. Langkah-langkah yang bukan cuma akan menjaga harga dirimu, tapi juga bikin dia sadar bahwa kehilanganmu adalah keputusan paling bodoh yang pernah dia buat. Dengerin baik-baik, karena setiap poinnya bakal bikin kamu ngerti bagaimana cara seorang yang kuat, seorang yang udah dewasa secara emosional, menghadapi masa lalu tanpa kehilangan kendali. Poin 1. Kendalikan emosimu, bukan egomu. Ketika dia datang kembali setelah lama pergi, reaksi pertama yang muncul pasti campur aduk, antara marah, senang, penasaran, atau bahkan bingung. Tapi disinilah ujian pertamamu, bre. Jangan kasih dia kepuasan buat lihat kamu kehilangan kendali. Orang yang benar-benar kuat bukan yang paling cepat membalas, tapi yang paling mampu tetap tenang ketika masa lalu datang mengusik. Ingat, kamu bukan lagi orang yang sama kayak dulu. Sekarang kamu lebih bijak, lebih tenang, dan lebih paham nilai dirimu sendiri. Tunjukkan lewat sikapmu, bukan emosimu. Karena saat kamu tetap kalem, dia bakal sadar, kamu udah naik level, sementara dia masih terjebak di masa lalu yang sama. Poin 2. Jangan langsung terima. Biarkan dia merasakan kehilangan yang sebenarnya. Sekarang dengarkan baik-baik, bre. Ketika seseorang yang pernah meninggalkanmu tiba-tiba datang kembali, jangan buru-buru menyambut dengan senyum dan nostalgia. Itu bukan bentuk ketulusan, itu refleks emosional dari luka lama yang belum sembuh. Dan kalau kamu langsung terima, kamu cuma ngulang pola yang sama, disakiti, ditinggalkan, lalu diulang lagi. Biarkan dia ngerasain dulu rasanya kehilangan seseorang yang benar-benar tulus. Kamu dulu ngasih semuanya tanpa syarat, tapi dia milih pergi. Sekarang saatnya dia tahu gimana rasanya sepi tanpa hadirmu. Jangan balas dengan amarah tapi dengan jarak dan diam. Karena jarak yang tenang sering lebih menghantam daripada ribuan kata. Ketika dia mencoba membuka obrolan, jangan langsung terbuka seperti dulu. Jawab seperlunya, jangan panjang-panjang. Tunjukkan lewat perilaku bahwa kamu nggak lagi mudah ditarik balik oleh nostalgia. Kamu sekarang udah punya batasan, dan batasan itu bukti kamu udah belajar mencintai diri sendiri. Ingat, bre, orang yang menyesal nggak butuh dikasih pelukan tapi pantas dikasih waktu untuk merenung. Dan ketika kamu nggak lagi mudah digoyahkan, itulah saat dia mulai benar-benar takut kehilanganmu lagi. Poin 3. Fokus pada versi terbaik dirimu, bukan pada masa lalumu. Sekarang dengerin ini baik-baik, bre. Ketika seseorang pergi dan kemudian kembali, jangan jadikan momen itu tentang dia. Jadikan momen itu tentang kamu. Karena waktu dia ninggalinmu, semesta sebenarnya lagi ngasih ruang buat kamu bertumbuh. Jadi, ketika dia muncul lagi setelah sekian lama, jangan buru-buru lihat ke belakang. Lihat ke depan, ke arah versi dirimu yang udah berkembang, lebih kuat, dan lebih tenang. Karena orang yang dulu kamu kejar, sekarang mungkin gak akan tahu gimana kerasnya perjalananmu menyembuhkan diri. Dan itu bagus. Biarkan dia bingung.
Biarkan dia heran kenapa kamu sekarang bisa setenang itu, bisa segagah itu, bisa segitu berkelasnya tanpa dia. Gunakan energi yang dulu kamu habiskan buat mempertahankan hubungan, sekarang untuk memperbaiki diri. Bangun kebiasaan baru, pelajari hal-hal yang dulu kamu abaikan, perkuat pikiranmu dengan prinsip stoikisme. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu, bukan perasaan atau tindakan orang lain. Jadi ketika dia datang lagi, kamu nggak lagi baper deh, kamu justru bisa tersenyum. Karena kamu sadar, rasa kehilangan itu bukan akhir tapi awal dari kebangkitan. Dan ketika kamu udah sampai di titik ini sesuatu yang dulu kamu anggap hancur, ternyata justru jadi fondasi paling kokoh buat hidupmu. Sekarang biarkan dia lihat dari jauh. Bukan untuk balas dendam tapi untuk kasih pelajaran tanpa kata. Bahwa seseorang yang benar-benar tulus nggak akan pernah pergi. Dan seseorang yang pergi nggak selalu pantas untuk kembali. Poin 4. Jangan langsung menyambut. Biarkan dia menunggu. Saat dia datang lagi setelah sekian lama pergi, jangan langsung sambut dengan senyum dan pelukan. Diam dulu. Tenangkan diri dulu. Biar dia ngerasain gimana rasanya kehilangan kamu yang dulu selalu ada buat dia. Stoikisme mengajarkan, kendalikan reaksi, bukan situasi. Kalau dulu kamu terlalu cepat membuka pintu, sekarang biarkan dia mengetuk lama. Semakin lama dia menunggu, semakin dia sadar betapa berharganya sosok yang dulu ia remehkan. Poin 5, tunjukkan bahwa kamu telah berubah. Kamu bukan lagi orang yang dulu menangis karena dia. Kamu bukan lagi sosok yang bergantung pada perhatiannya. Sekarang kamu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berkelas. Tunjukkan perubahan itu lewat tindakan, bukan kata-kata. Karena orang yang dulu menyesal tidak bisa memalingkan pandangannya dari seseorang yang telah tumbuh lebih jauh dari masa lalu. Poin 6. Kendalikan emosimu, bukan ceritanya. Kalau dia datang lagi, pasti banyak cerita yang akan dia lempar. Alasan, pembenaran, bahkan penyesalan yang mungkin dibuat-buat. Tugasmu bukan untuk membenarkan dia, tapi menjaga ketenanganmu. Respon dengan kepala dingin, tanpa emosi, tanpa benci. Disitulah letak kekuatan sejati. Saat kamu bisa tenang di hadapan orang yang dulu pernah menghancurkanmu. Poin 7. Jangan lupakan alasan mengapa dia pergi. Jangan biarkan rindu membutakan logika. Ingat bagaimana dulu kamu dihancurkan oleh ketidakpeduliannya. Ingat luka yang kamu sembuhkan dengan susah payah. Stoikisme mengajarkan, penderitaan adalah guru terbaik. Kalau kamu lupa pelajarannya, kamu akan mengulang ujian yang sama. Jadi meski hatimu masih punya sisa rasa, akalmu harus tetap waspada. Poin 8. Uji ketulusan, bukan kata-kata. Kalau dia bilang ingin berubah, jangan langsung percaya. Lihat tindakannya, bukan ucapannya. Lihat apakah dia benar-benar datang karena cinta, atau hanya karena kesepian. Kamu berhak memberi kesempatan, tapi kamu juga berhak menjaga jarak. Biarkan waktu yang membuktikan, bukan emosi sesaat. Poin 9. Fokus pada diri, bukan pada cerita lama. Jangan biarkan kehadirannya lagi mengacaukan perjalananmu. Kamu sudah jauh melangkah, kamu sudah tumbuh, kamu nggak perlu membuktikan apa-apa lagi pada siapapun. Fokuslah pada kehidupan barumu, pada mimpi-mimpi yang dulu kamu tunda karena luka. Biar dia datang dan pergi sesukanya, kamu tetap berdiri dengan ketenangan yang tidak bisa dia ganggu lagi. Poin 10. Jika memang tak sejalan, lepaskan. Sekali lagi, dengan senyum. Kadang orang datang kembali bukan untuk tinggal, tapi untuk memastikan kamu sudah baik-baik saja tanpa mereka. Kalau memang tak ada perubahan, lepaskan lagi. Tapi kali ini dengan damai, tanpa air mata, tanpa dendam. Karena melepaskan bukan berarti kalah, justru itu tanda kamu sudah menang atas dirimu sendiri. Dan percayalah, orang yang paling menyesal bukan yang ditinggalkan, tapi yang pernah punya kesempatan dan menyia-nyiakannya. Kamu nggak perlu membalas dengan kebencian. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu, dan biarkan semesta yang menunjukkan siapa yang benar-benar kehilangan. Ketika kamu sudah tenang, ketika kamu sudah bisa tersenyum tanpa beban, disitulah pembalasan paling elegan terjadi. Bukan lewat kata, tapi lewat kedamaian,